Dan itu mengapa kemudian kemarin tanggal 12 Rabiul Awal hari Ahad saya diperintahkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar melaksanakan Maulid Nabi Akbar di Istiqlal. Saya undang Wakil Presiden hadir. Biar ada Habibnya, saya undang Habib Umar, Habib Yaman hadir. Dan di bumi saat itu, di lapangan hadir Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yakni saya. Dan juga hadir Sekjen PBNU beserta ketua PBNU yang alhamdulillah. Dan tengah-tengah itu tiba-tiba Bapak Gubernur masuk terobos. Pak Kiai, tolong saya kasih kesempatan untuk bisa memberi sambutan. Jadi Pak Kiai Muslim, ternyata yang ingin masuk NU bukan hanya anggota DPRD, tapi gubernur juga ingin terobos NU. Alhamdulillah. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur. Hari ini tadi saya mendengar kira-kira Ibu Hati itu ada. Gak tahunya beliau ini wakil daripada kami. Ini pantasnya jadi ada kata saya mengisi pengajian ibu-ibu itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya tahu di depan saya ini pakai seragam semua, artinya pengurus NU semua. Mau saya kasih pengajian apa kata saya? Om sudah pada kiai. Lah ini juga Ustaz ini sudah masuk NU itu. Bapak dan saudara sekalian, saya kemarin ke Sampang, mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama. Di Sampang itu ada prosesi anggota Syiah. Ada sekitar 300, beritanya itu viral. Itu kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Jadi bukan satu orang, tapi pimpinannya saat itu nyapa kepada saya. Namanya itu Ustadz Tajul Muluk. Ngomong Madura. Assalamualaikum Kiai Misbah. Ya ada Pak. Saya Tajul Muluk. Saya yang dihukum sekian tahun gara-gara menyebarkan masalah Syiah. Saya benar-benar taubat. Saya benar-benar ingin kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu saya sempat bingung. Kok nelpon saya gitu. Ternyata dicari, diteliti, saya ini dianggap biangnya orang yang mengelola Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ketepatan di PBNU. Saya ditunjuk sebagai Ketua Aswaja Center Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Maka saya pesan, tolong perjelas, sampean itu kembali kepada Aswaja. Aswaja apa? Karena banyak orang ngaku Aswaja, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, saya sengaja ngundang Kiai Misbah dari PBNU karena yang pertama kali jelas tertulis di anggaran dasar anggaran rumah tangga yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Nahdlatul Ulama. Jadi jangan sampai ada kalimat nggak usah organisasi, nggak usah jamiah, yang penting Aswaja. Mental Pak. Di Saudi nggak ada organisasi semacam NU. Di Suriah nggak ada organisasi semacam NU. Tidak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaahnya hilang. Karena itu saya yakin, saya percaya semua yang ada di tempat ini hatinya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para ulama. Karena setelah Ustadz Tajul itu izin sambil dipegang.
Ustaz Tajul itu berdiri begini. Beliau membacakan ikrar, poin-poinnya saya dengar satu persatu. Beliau mengatakan, saya kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah mengikuti faham Asy'ari dan Maturidi. Saya bilang, benar itu. Yang kedua, dalam masalah syariat, saya akan mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti salah satu madhab yang 4, yakni Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Saya bilang, benar ini. Yang ketiga, dalam masalah tasawuf, saya mengikuti apa yang sudah dikonsepkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Benar ini. Cukup itu buat saya. Yang bawahnya itu panjang sekali. Dan saya ingin tegaskan pada waktu memberi sambutan, Ustaz Tajul, apa yang kau sampaikan itu sudah benar. Dan saya setiap huruf, setiap kalimat saya perhatikan. Ketika Anda mengatakan, saya kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah ikut Asy'ari Maturidi, maka saya katakan ini hakikat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila diucapkan kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka yang dimaksud adalah pengikut Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Jadi nggak bisa. Sifat kalau ada orang ngaku saya pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tauhidnya misalnya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Saya katakan ini bukan tauhid Asy'ari Maturidi, tapi tauhid Wahabi. Mohon maaf, ini kok maulidan kok cerita ini. Saya sengaja langsung masuk kepada pokok permasalahan, karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, tentu cinta kepada para sahabat. Kita mengamalkan ajaran Rasulullah, hati-hati. Sekarang ini banyak orang ngaku Islam, ngaku ikut Rasulullah, tapi akidahnya tidak. Ngomong ikut Rasulullah, dari mana ente tahu Rasulullah? Nggak usah pakai para ulama katanya, nggak usah pakai madhab katanya. Kenapa? Buat apa mereka? Lebih hebat mana Rasulullah? Lebih hebat mana Imam Syafi'i dengan Rasulullah? Ya kalau ditanya begitu, lebih hebat Rasulullah. Tapi kita tidak akan tahu Rasulullah tanpa melalui jalur ulama. Karena itu benar, ketika di Nahdlatul Ulama disebut dalam memahami Al-Quran, dalam memahami hadis, dalam memahami teks-teks keagamaan, kita mengikuti paradigma madhab. Dalam akidah Asy'ari Maturidi, dalam masalah syariat Madzhabul Arba'ah, dalam masalah akhlak ikut Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi. Inilah konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, ini saya sampaikan biar jangan sampai bingung, diombang-ambingkan sekarang dengan kalimat aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini harus dikampanyekan sering, karena ini kuncinya. Sama dengan beginilah, begini. Kalau saya menyebut kota hujan, apa itu? Bogor. Ini kampungnya siapa ini? Kalau saya menyebut kota kembang, apa? Bandung. Semua orang pada tahu. Kalau orang menyebut pulau garam, Madura. Kota pahlawan, Surabaya. Bener nggak? Jamaah, Ustadz Maulana, benar nggak? Kalau kita menyebut manajemen kolbu, siapa itu? Akhir orang pada tahu. Maksud saya apa? Benar kalau dikatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila kalimat Ahlus Sunnah diucapkan, maka orang alim, orang awam pada tahu fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Konsep tauhidnya mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di mana konsep tauhidnya itu adalah konsep aqidatul khamsin, akidah 50. Bu, izin Ibu Harti, akidah 50 ini yang diajarkan di NU. Termasuk orang PKB harus tahu ini. Jangan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ngerti aqidatul khamsin apa Pak Kiai? Akidah 50 yang berisi sifat wajib bagi Allah
20. Yang mustahil 20. Yang jaiz 1. Yang wajib bagi para rasul 4. Staf STAF, Sidik Tablik Amanah Fotona. Yang wajib, yang mustahil bagi para rasul 4. Yang jaiz 1. 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 20 tambah 20. Total jenderal 50. Inilah akidatul khamsin yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, saya ngomong begini ini karena sekarang sudah banyak ajaran masuk lewat YouTube. Mungkin masjid masih dikuasai oleh Kiai Syifa. Tapi sosial media, media sosial, YouTube, Facebook, Twitter, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, coba Anda perhatikan, dikuasai oleh mereka. Dan itu mulai tadi saya sampai nyari-nyari mana yang pegang kamera, tapi alhamdulillah sudah ada. Mulai tadi Pak Jamaluddin, saya mikir mana yang pegang kamera. Jangan sampai ceramah yang hebat, ceramah yang bagus, kemudian hilang begitu saja. Kalau direkam pakai begini kan murah meriah, ya benar nggak? Insya Allah mudah-mudahan nanti akan disaksikan oleh ribuan bahkan jutaan nanti, amin. Nah, ini harus begini sekarang, sudah dakwah zaman sekarang. Izin, saya memang saya paksakan. Saya sebenarnya jarang pakai surban. Di PBNU satu-satunya kiai muda yang berani pakai surban saya. Dikirain saya orang FPI. Saya bilang saya enggak. Saya orang NU. Cuma yang berani pakai surban itu Kiai Miftahul Akhyar ya, karena memang sepuh. Saya masih muda, saya pakai surban karena apa? Karena saya menjaga identitas gitu. Biar ada bedanya sedikit, biar kelihatan kiai begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tolong anak-anak, halo, grup hadroh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong adik-adik hafalkan sifat 20 itu. Iya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawa. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrati radat. Ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Asal apal dulu. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun wa ni wa wahidun wa hay qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Terus sampai terakhir dikatakan fahfat li khamsina bi hukmin wajibi. Jaga akidah khamsin ini dengan hukum wajib. Karena sekarang ada orang ngaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi kalau ditanya aina Allah, di mana Allah? Fis sama, Allah di langit. Nabi Muhammad. Ibu arti ada di YouTube beredar aina Allah, di mana Allah? Dijawab fis sama, di langit. Aina Allah, Allah di mana? Bersemayam di aras. Halo? Benar nggak ini? Salah. Tapi itu doktrin Wahabi. Ayo saya nyebut saja ini. Doktrin Wahabi di mana ngajarkan aina Allah, di mana Allah? Jawabnya fis sama, Allah di langit. Saya jawab, salah ini. Loh Pak Kiai, kan ada di dalam Al-Quran. Aamintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit? Tuh. Kalau kita doakan begini Pak Kiai, berarti Allah ada di langit. Tuh. Maka saudara-saudara sekalian, ini harus butuh pelajaran panjang lah. Tapi pada kesimpulannya, akidah ini salah. Kita punya keyakinan berdasarkan akidatul khamsin tadi, ikutin saya. Allahu mawjudun bila makan. Ulangi lagi. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Begitu. Bukan di langit, bukan.
Bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di bawah, bukan di surga. Allah ada. Karena apa? Karena kita tahu Allah, fallahu mawjudun, Allah itu ada. Qadimun apa? Dahulu. Terus baki, kekal, mukhalifun lil khalqi bil, itu lagi mukhalafatuhu lil hadisi. Allah itu qiyamuhu. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu ada di langit, ya salah. Kenapa salah? Berarti Allah butuh kepada makhluk. Padahal kita tahu Allah qiyamuhu binafsi. Coba bayangkan. Waktu kecil saya belajar ilmu tauhid ini seakan-akan lepas biasa saja. Tapi alhamdulillah dengan ilmu tauhid ini akidah kita insya Allah sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan madhab baru, bukan akidah baru, bukan konsep baru, bukan. Akidah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi adalah akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dibuktikan. Kalau Kiai NU nggak pernah pengajian itu ngumpet-ngumpet, nggak pernah. Kiai NU nggak pernah likok-likok, orang dicomot, takut ketahuan orang lain. Nggak pernah, kita terbuka. Konsep kita masalah maulidan, masalah usolli, masalah tauhid, masalah syariat terbuka. Cuma kadang-kadang serangannya memang dahsyat. Soal maulid ada yang mengatakan apa maulid itu? Emang Nabi Muhammad pernah maulidan? Itu kan kerjaannya Kiai PCNU Jakarta Utara, biar gemuk saja. Biar banyak besek. Ada yang ngomong begitu. Padahal saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara maulid Nabi itu sebenarnya adalah ekspresi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, menunjukkan kita senang, bahagia dengan datangnya Rasulullah. Kalau kita bertanya kenapa kita berbahagia dengan datangnya Rasulullah, kalau ada orang tanya kenapa kita berbahagia dengan datangnya Rasulullah, itu pertanyaan orang gila itu. Karena apa? Karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya biar suasananya ngaji lah. Kalau nggak baca Quran ya kelihatan marah-marah mulu saya nanti. Kul katakan Muhammad bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau senang. Mana dalilnya Pak Kiai kita senang dengan maulidan, senang dengan datangnya Nabi Muhammad? Ini fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau senang. Senang karena apa? Dengan rahmat Allah. Apa rahmat Allah itu? Dikatakan rahmat Allah itu yang dimaksud adalah terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dasarnya. Jadi kalau ada yang nanya, emang ada hadisnya? Emang ada Qur'annya? Ada Qur'annya tadi. Hadisnya ada enggak? Ada. Apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika su'ila, ditanyakan an yaumil isnain, tentang hari Senin. Kenapa engkau puasa di hari Senin? Saumil isnain, kenapa puasa hari Senin? Apa katanya Kanjeng Nabi? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin saya dilahirkan dan di hari Senin Al-Quran diturunkan. Karena itu saya berbahagia, bersyukur dengan berpuasa. Ini hadis sahih. Kalau kita telusuri lagi bagaimana para ulama mengekspresikan cinta kepada Rasulullah, bukan hanya 1 tahun sekali. Kalau di masjid saya paling tidak seminggu sekali. Kok andaikan kita tiap hari ngadain maulid? Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib salatullah himalahat kawakib ala mada khairi man rakiban najaib. Ada kata-kata walau anna, kok andaikan kita semua amilna kullahinin, setiap hari ngadain maulid, setiap hari, bukan hanya setahun, bukan hanya sebulan, setiap hari kita ngadain maulid. Qad kana wajib, niscaya ngadain maulid semacam ini wajib. Karena apa? Mengekspresikan cinta kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, kalau saya paparkan dasarnya, Qur'annya, hadisnya panjang nggak cukup.
Tapi Gus Baha sering mengungkapkan sebuah syair ini. Syair berkaitan ada seorang yang jelas kafir. Orang ini pamannya Nabi Muhammad. Jelaskah kafir? Namanya siapa? Abu Lahab. Abu Lahab pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Nabi Muhammad lahir, spontan Abu Lahab memerdekakan budaknya, namanya Suwaibah. Merdeka kamu, bebas kamu. Saya senang hari ini karena keponakanku telah lahir. Bayangkan, Ibu Arti kira-kira Pak Jamaluddin, kira-kira panjenengan kalau nggak punya pembantu sehari saja, bingung apa tidak? Bingung. Siapa yang bikin teh? Siapa yang cuci baju kita? Ini dia punya budak kesayangannya. Kamu merdeka, kamu bebas. Karena hari ini saya senang keponakanku namanya Muhammad telah lahir. Ternyata di hadis sahih, ini hadis sahih, tapi jadi syair. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran, apabila seorang Abu Lahab jelas kafir, jelas ada di dalam neraka, tabbat yada Abi Lahab, jelas. Tapi ternyata ata annahu fi yaumil itsnaini daiman, setiap hari Senin itu azabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tangannya keluar air, dia bisa minum dari air itu. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena pernah senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu. Bagaimana dengan Bapak? Bagaimana dengan Ustaz Daniel yang pontang-panting jadi panitia? Kira-kira maulidan harus ada di majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Tanjung Priok. Pontang-panting dia. Cari dana sini. Saya tahu saya juga biasa jadi panitia. Untuk apa? Untuk mensukseskan acara ini. Demi apa? Demi cinta kepada Rasulullah. Dikatakan, "Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu." Bagaimana dengan Nabi, dengan kita ini yang hari-harinya cinta kepada Rasulullah, mengamalkan ajaran Rasulullah, maka insyaallah lebih berhak untuk mendapatkan syafaat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya izin Kiai Agus Muslim, panjenengan tadi membaca sebuah cerita di dalam kitab Tiba atau Syaraful Anam ya. Tadi dikatakan terakhir itu adkhiluhumul jannata birahmati. Masuklah kamu surga dengan rahmatku. Ya bagaimana enggak masuk dengan rahmatku? Nyolong iya, mabuk iya, pokoknya cuma KTP-nya doang yang Islam. Dikatakan adkhiluhumul jannata birahmati. Ini yang kita harapkan. Syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati kita masih ada mithqala dzarratin minal iman, ada iman di dalam hati kita, insyaallah ada harapan untuk masuk surga. Amin. Amin. Karena itu jaga iman kita. Jaga iman kita. Dengan apa? Banyak. Jadidu imanakum, kas imanmu dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Ayo bersama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Kalau orang masih hatinya ada iman, walaupun sedikit, ada harapan untuk masuk surga. Walaupun masih dicuci terlebih dahulu, baru masuk surga. Tapi ada harapan. Tapi kalau sudah tidak ada iman, naudzubillah,
Besok orang kafir itu menangis, Pak. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir besok menangis, ya laitani, aduh, andaikan saya jadi debu. Pak Banser, namanya siapa? Ya, Mas Cahyono, jaga-jaga saya takut ada yang nyerang gitu. Tapi insya Allah Pak Jamaluddin, saya kemarin ini video saya viral kemana-mana. Waktu itu saya kasih ijazahan kepada banser-banser itu, dibacok-bacok nggak apa-apa gitu. Saya bilang kenapa? Ya Kiai Misbah jangan dikira lemes-lemes tidak bisa jadi pendekar, kata saya. Dijaga-jaga tapi nggak apa-apa. Tapi bukan sombong. Tapi saya sempat viral kemana-mana itu, video saya itu. Banyak datang ke rumah, bukan minta bagaimana, sekiranya minta kebal, kata saya. Nggak penting kebal, yang penting banyak duit, kata saya. Insya Allah selamat, amin. Udah, saya sampaikan yang terakhir. Kalau kita punya iman, insya Allah ada harapan untuk masuk surga, amin. Kalau tidak punya, seperti ini. Wa yaqulul kafir, orang kafir berkata, menangis, ya laitani kuntu turaba. Aduh, andaikan saya jadi debu. Kenapa jadi debu? Orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Saya ulang, orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Kemudian katanya Allah, hei kambing, kuni turaba, jadi debu. Kucing, kuni turaba, jadi debu. Semua jadi debu, binatang jadi debu. Akhirnya mereka menangis, ya laitani kuntu turaba. Aduh, lebih baik saya jadi debu. Karena itu jaga iman kita. Ini musibah, naudzubillah. Kalau kita sampai mati tidak punya iman, tidak bawa iman, naudzubillah. Karena itu kita duduk di sini bersama-sama, ngapain? Maulidan. Untuk apa? Ya barangkali ada satu kalimat, dua kalimat, satu huruf, dua huruf yang bisa nyantol ke hati agar kita sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita masuk neraka tanpa membawa iman, maka nerakanya itu khalidina fiha abadadu. Masuk penjara kamu karena nyolong berapa tahun? 10 tahun masih ada harapan. 100 tahun masih ada harapan. Mungkin mati selesai. Tapi kalau kita masuk neraka tidak bawa iman, Pak, sadar ini. Masuk neraka khalidina fiha abada. Apa enggak musibah? Karena itu kita doa memohon kepada Allah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma khtim lana bil iman. Amin. Tutuplah hati kami dengan iman. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah para jemaah sekalian, saya yakin dengan kita berkumpul di Nahdlatul Ulama, saya lihat Kiai Agus Muslim sekarang itu girohnya sudah luar biasa. Mungkin pengaruh madrasah kader ya. Madrasah kader sudah di Jakarta Utara sudah, Jakarta Pusat sudah, di mana-mana madrasah kader. Jadi girohnya warga Nahdlatul Ulama, utamanya kader-kader itu luar biasa semangat. Saya berharap tidak ada lain kecuali bagaimana sekiranya besok di hadapan Allah melalui Rasulullah ada yang mewakili, yakni para kiai Nahdlatul Ulama. Kita besok mendapatkan syafaat dari para kiai Nahdlatul Ulama. Amin. Iya, Ki Agus Muslim sebagai ketua PCNU besok insya Allah kalau diizini oleh Rasulullah, tolong